Pemirsa, penyelesaian kredit restrukturisasi dan ekspansi kredit berdampak positif bagi penurunan rasio loan at risk LAR menjadi 16,01% dari sebelumnya 29,39% pada April 2023 dan Maret 2024 17,73%. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Bali, Kristrianti Pujirahayu di Denpasar mengatakan, otoritas akan terus mendukung perbankan melalui langkah kebijakan yang diperlukan sehingga perbankan terus bertumbuh berkelanjutan namun tetap prudent dalam aspek manajemen risiko. Ia pun menjabarkan kualitas kredit perbankan di Bali tetap terjaga yang tercermin dari rasio kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL gross sebesar 3,25% walaupun sedikit lebih tinggi dibandingkan posisi Maret 2024 yang sebesar 3,12%. Sementara itu NPL net berada di posisi 2,10%, juga lebih tinggi dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 1,77%. Meningkatnya rasio NPL pada posisi April 2024 dipengaruhi oleh berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit terdampak COVID-19. Namun demikian dikatakannya peningkatan rasio NPL tersebut berada dalam batas yang terkendali. OJK mencatat data sektor perbankan Provinsi Bali posisi April 2024 menunjukkan penyaluran kredit maupun penghimpunan DPK mengalami pertumbuhan yang semakin membaik dari periode sebelumnya. Penyaluran kredit mencapai Rp106,34 triliun atau tumbuh 6,65% YoY lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 3,27% YoY, Maret 2024 6,52% YoY. Penyaluran kredit Bank Umum di Bali sebesar Rp93,69 triliun atau tumbuh 7,42% YoY, lebih tinggi dibandingkan posisi April 2023 yang sebesar 3,25% YoY. Sementara itu, penyaluran kredit BPR posisi April 2024 mencapai Rp12,65 triliun atau tumbuh 1,33% YoY lebih rendah dibandingkan posisi April 2023 yang sebesar 3,40% YoY. Puji Rahayu menerangkan penghimpunan DPK mencapai Rp176,57 triliun dan melanjutkan catatan double digit growth yaitu 19,14% YoY. Walaupun tumbuh melandai dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 22,84% YoY. Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK dibandingkan April 2023 ditopang oleh kenaikan nominal tabungan sebesar Rp16,17 triliun. Alhasil, fungsi intermediasi yang tercermin dari loan to deposit ratio (LDR) posisi April 2024 sebesar 60,22%, menurun dibandingkan posisi April 2023 yang sebesar 67,28%, Maret 2024 60,83%. Rasio LDR yang termoderasi dibandingkan periode sebelumnya antara lain karena pertumbuhan penghimpunan DPK lebih tinggi dibandingkan penyaluran kredit. Tingginya pertumbuhan DPK terutama disumbangkan oleh peningkatan tabungan perseorangan yang menunjukkan semakin membaiknya kondisi ekonomi masyarakat di Bali. Adapun kecukupan modal BPR yang tercermin pada likuiditas BPR cash ratio dan capital adequacy ratio terjaga di atas threshold berturut-turut sebesar 15,68% dan 37,13%. Tingginya permodalan perbankan diyakini mampu menyerap potensi risiko yang dihadapi dan OJK akan terus mendorong kinerja intermediasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan terjaganya likuiditas. Bisnis Bali melaporkan.